Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 6 LPI 2B Malam. Di sini kami akan membuat video presentasi kami mengenai topik logistik in manufacturing. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Julia Anggisya Panyasebayang dengan NIM 4132 111 dan ada teman saya yang pertama Renaldi Raflensiah dengan NIM 4132 111 Dan ada saya Irfan Randy Karhab dengan NIM 4132 11045. Dan saya sendiri ada Michael Fitra Prizal dengan NIM 4131 11049. Oke, di sini kami akan membahas materi kami masing-masing mengenai topik logistik in manufacturing. Logistik in manufacturing. Nah, yang pertama ada persediaan. Seperti yang kita tahu, persediaan terdiri dari proses pembelian, produksi, pengiriman, dan penyajian. Jadi bertujuan untuk mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk mendapatkan bahan, membuat produk, dan mengirimkannya ke tempat berikutnya penghubung dalam rantai pasok. Lalu yang pertama ada proses pembelian. Di dalam proses pembelian, semua barang atau jasa membutuhkan yang pertama menuju perusahaan yang mampu menyediakan bahan baku dan komponen bagian. Yang kedua, menempatkan pesanan pembelian pada perusahaan yang ditunjukkan untuk mengirimkan jumlah material. Yang ketiga, menerima bahan dan komponen untuk memastikan. Lalu dua ada proses produksi atau manufacturing. Seperti yang kita ketahui, proses produksi atau manufacturing mengubah bahan mentah yang menjadi bentuk yang diperlukan dan dirakit agar menjadi produk jadi yang diinginkan. Maka penjaminan mutu dicapai dengan desain yang menyediakan kemampuan produk yang diperlukan, desain untuk pembuatan, operator terlatih berkualitas, pencapaian kualitas, dan total quality management. Lalu di sini ada transportasi dan penanganan material. Transportasi dan penanganan material bertujuan untuk memilih mode yang paling tepat. Jadi jenis angkutan untuk berbagai pergerakan material, komponen, dan barang. Selanjutnya ada jenis transportasi, itu akan berhubungan antara produsen dan perusahaan angkutan. Selanjutnya yang ketiga ada proses pengiriman. Distribusi terdiri dari komponen-komponen dalam sub bagian berikutnya. Yang pertama ada transportasi massal, yang kedua ada distribution center atau DC, yang ketiga ada pengiriman dari DC ke tempat pelanggan, yang keempat ada transportasi DC meliputi cross docking. Nah, yang terakhir ada penanganan bahan yang terdiri dari mulai dari penanganan dengan truk forklift antara proses-proses diskrit hingga penggunaan konveyor dan jalur produksi untuk transfer volume material yang lebih tinggi. Metode penanganan material berada di luar. Jadi membahas tentang beberapa bahan sesuai dengan volume gerakan. Selanjutnya ada manajemen persediaan yang akan dijelaskan oleh Irfan Rendika. Kepada Irfan Rendika dipersilakan. Manajemen persediaan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi berbagai alasan yang memerlukan inventaris untuk diadakan pada berbagai tahap dalam bidang logistik. Yang kedua, untuk menghargai peran catatan inventaris. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi dampak dari teknik modern pengeluaran persediaan pada penyimpanan saham konvensional. Selanjutnya, hubungan departemen dan strategis bisnis, yaitu operasi pendukung untuk menyediakan barang kepada pelanggan. Model juga berlaku untuk perusahaan distribusi seperti supermarket dan bisnis jasa manufaktur lainnya. Next. Di sini ada hubungan departemen strategis yang sangat berpengaruh dalam logistik manufacturing. Next. Selanjutnya,
Pengenalan logistik manufaktur atau sejarah singkat logistik dalam manufacturing. Logistik pada awalnya digunakan dalam konteks militer, yang berarti semua tindakan dukungan yang diperlukan untuk menjaga pasukan di lapangan, berperang. 50 tahun yang lalu, perusahaan manufacturing dan jasa tidak memiliki fungsi logistik. Umumnya layanan pelangganan ditangani oleh Departemen Penjualan, Persediaan dikelola oleh manufaktur atau penjualan menurut lokasi. Next. Yang terakhir, pengertian manufaktur adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yang jika diartikan secara luas adalah proses merubah bahan baku menjadi suatu produk. Proses merubah bahan baku menjadi suatu produk ini meliputi perancangan produk, pemilihan material, dan tahap-tahap proses di mana produk tersebut dibuat. Dan selanjutnya akan disambung oleh kawan saya, yaitu Adam. Pengertian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian dijual. Perusahaan jasa menjual jasa yang tidak berwujud, sedangkan perusahaan dagang dan manufaktur menjual produk-produk yang memiliki wujud. Next. Oke. Jenis proses untuk produk manufaktur itu yaitu ada 5. Yang pertama proyek, yang kedua pekerja, ketiga batch, yang keempat masa, yang kelima kontinu. Jenis proses layanan berdasarkan volume dan variasi dalam manufaktur, yaitu ada 3. Yang pertama layanan proporsional, yang kedua toko jasa, yang ketiga layanan massal. Next. Tujuan kinerja manajemen operasi manufaktur yaitu ada 4. Yang pertama manufaktur kualitas, yang kedua biaya, yang ketiga kecepatan, yang keempat keandalan, yang kelima fleksibilitas. Next. Aktivitas produksi dan tata letak dalam proses manufaktur, yaitu ada 4. Yang pertama posisi tetap, yang kedua proses atau fungsional, yang ketiga seluler, yang keempat produk. Next. Karakteristik perusahaan manufaktur, yaitu ada 3. Yang pertama proses produksi, yang kedua jenis persediaan, yang ketiga biaya produksi. Next. Proses pengadaan dalam perusahaan manufaktur yaitu ada 4. Yang pertama proses pembelian, yang kedua proses produksi, yang ketiga proses pengiriman, yang keempat proses layanan pelanggan logistik. Next. Perencanaan sumber daya manufaktur itu sistem yang ada dalam perencanaan sumber daya manufaktur. Yang pertama manajemen pemeliharaan, yang kedua akuntansi biaya, yang ketiga manajemen stok, yang keempat pesanan penjualan, yang kelima pengadaan, keenam tingkat personel. Next. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan kami mengambil kesimpulan bahwa seperti yang kita ketahui, logistik in manufacturing itu di dalam sebuah perusahaan manufacturing, dia itu dimulai dari merencanakan produk bahan baku sampai ke bahan jadi agar dikirim ke customer. Maka dari itu sangat dibutuhkan di dalam sebuah perusahaan dan juga khususnya dalam perusahaan elektronik mungkin yang memang sangat berhubungan dalam perusahaan manufaktur tersebut. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat siang.
Anggi,